Hai Sobat Sehat, ya, ketemu lagi dengan kami unit pemasaran dan promkes. Kali ini kita akan menunjukkan satu program baru kami, yaitu Infus. Infus yang kami buat adalah untuk informasi seputar Ibnusina. Infus ini akan menerangkan atau menjelaskan fasilitas, inovasi, program unggulan apa aja yang dimiliki oleh Rumah Sakit Ibnusina. Untuk episode awal ini kita akan mengekspos ruangan dari rehabilitasi medik yang baru. Oke Sobat Sehat, kita akan menuju ke rehab medik untuk melihat fasilitas dan berkenalan dengan dokter yang ada di rehabilitasi medik. Oke Sobat Sehat, kembali lagi bersama unit pemasaran dan promkes. Kali ini kita sudah berada di rehabilitasi medik. Ruangan ini baru diresmikan, fasilitasnya lebih banyak dan bervariasi. Kita akan melihat fasilitas apa aja yang dimiliki rehabilitasi medis yang baru. Nanti kita akan ketemu juga dengan dokter yang menangani di rehabilitasi medik. Yuk kita ikutin. Oke, dokter. Oke, sahabat sehat. Ini kita ketemu dengan dokter Nika. Nah, dokter diperkenalkan nih. Selamat pagi, sahabat sehat. Saya Dr. Nika Nurmidriasri, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di instalasi rehabilitasi medik RSUD Ibnusina. Nah, sahabat sehat pernah kemarin udah nonton ya di podcast dengan Dr. Nika. Nah, itu beliau. Sekarang kita akan lihat banyak fasilitas yang akan dijelaskan di ruangan baru ini. Dokter, ini ruangan apa ini? Ini administrasi ya, pendaftaran. Di pendaftaran. Jadi pasien kalau di instalasi rehabilitasi medik itu pendaftarannya sendiri, tidak gabung dengan pendaftaran terpadu pasien, yang di bagian jadi, terpadu. Lebih nyaman buat pasien karena bisa langsung daftar ke Polirehab tanpa harus antri. Dibuka pukul berapa aja dok ini? Jam 7. Jam 7 sudah buka pendaftaran? Setengah 7 petugasnya sudah standby. Setengah 7 sudah. Oke Sobat Sehat, setengah 7 petugas sudah datang, jam 7 melakukan pendaftaran. Oke dokter, berapa orang nih yang ada di sini? Ada dua admin, yang dua satu admin ya? Yang ganteng, yang satu yang cantik. Hai. Say hi mas. Masih terus Mbak. Ruangan baru ini ditempati sejak kapan, dok? Sejak 3 minggu ya. 3 minggu ini. Dan cukup megah ya, dok ya? Lebih luas. Lebih luas. Lebih luas dibandingkan yang di atas ya. Di atas. Selama. Ini untuk ruang pendaftaran. Ruang tunggu. Ruang tunggu. Pasien. Ruang tunggu pasien udah luas, dilengkapi 2 toilet. 2 toilet. Jadi mempermudah kalau yang kursi roda lah atau apa kan dengan alat bantu jalan bisa lebih mudah ya. Oh gitu. Di dalam juga ada ini ya untuk ada safety pegangan itu dok ya yang dimiliki. Oke, ruang tunggunya ber-AC. Ruang tunggu ber-AC. Cukup nyaman buat pasien ya. Wah, iya dok, benar. Dokter di sini berapa dokter spesialis yang ada di rehab? Ada 2. Oh, ini ruang dokter ya. Sobat Sehat kita, oke dokter permisi. Ini ruang konsultasi dokter, benar? Oke, ruang konsultasi dokter. Oke dok, kita lihat fasilitasnya ya, Sobat Sehat. Oke Sobat Sehat, kita kayak labirin ya dok ya. Panjang. Ini ruangan luas juga, ruangan 2 ya. Ini terdiri dari apa aja ini dok? Kayaknya kita ada 2 ruang terapi wicara. Terapi wicara. Jadi ruang terapi wicaranya keunggulannya adalah dia kedap suara. Jadi kan biasanya pasien anak ya yang nangis atau apa gitu tuh nggak kedengeran sampai. Nggak kedengeran. Terapi wicara ini dari usia berapa sampai berapa? Dari sejak lahir bisa, misalnya bayi yang kesulitan dia menyusu pada ibunya, bayi prematur, kesulitan menyusu gitu, ada masalah di organ-organ
mulutnya, bibirnya itu sudah bisa kita terapi wicara. Sampai lansia, misalnya lansia habis stroke, terus dia gangguan gitu. bicara, itu juga masuknya ke terapi wicara. Jadi pasiennya luas. Pasiennya dari luas. usia bayi sampai dengan lansia yang pasca stroke kayak gitu. Berarti dengan siapa yang mendampingi terapi wicara ini, dengan petugas atau dokter? Ada terapis wicara. Terapis wicara. Kita ada 2 terapis wicara di sini. Satu pasien masuk sendiri-sendiri, jadi tidak digabung dengan pasien yang lain, jadi eksklusif. Satu dipanggil, diterapi, kemudian diganti pasien yang lain. Jadi nggak berbarengan ya, gitu. Sendiri-sendiri. Atau bisa dimasukin? Masih ada pasien ya? Masih ada, ya. Oke, masih ada pasien. Oke, berikutnya apa, dokter? Ini yang sebelah ini kiri bakal ruang terapi okupasi kami ya. Terapi okupasi. Terapi okupasi. Bisa dijelaskan itu, Dok? Terapi okupasi itu apa? Alatnya. Jadi terapi okupasi itu yang biasanya pada anak-anak dengan gangguan fokus, gangguan perilaku, gangguan sensorik, yang anak-anak yang hiperaktif. Itu juga masuknya di sini. Atau juga membantu anak misalnya usia prasekolah, dia harus mulai bisa membaca, mulai bisa menulis, itu juga terapinya di sini. Kan tidak semua anak itu belajarnya mudah ya, ada yang sulit, jadi dia kok orang tua sudah ngajarin tapi nggak masuk-masuk nih ke anaknya. Nah itu mungkin dia ada gangguan fokus sehingga kesulitan belajar gitu, biasanya dikonsulkan ke kita. Atau juga terapi okupasi itu untuk mempersiapkan kembali bekerja. Jadi misalnya pasien habis stroke, dia kelemahan kanan, padahal dia direktur, dia harus bisa tanda tangan. Nah gitu. Jadi kita mengembalikan fungsi tangan dan koordinasi tangannya itu di terapi okupasi. Ini ruangannya juga kedap suara, Dok ya? Kedap suara juga, nantinya akan dibuat khusus untuk terapi okupasi di sini. Nah, Dok, ini ada trampolin nih. Ya, trampolin. Ini apa nih? Bisa dijelaskan seperti apa? Jadi ada anak-anak yang gangguan misalnya keseimbangan sensorik vestibular. Vestibular itu keseimbangan ya. Ada anak itu yang gampang kalau misalnya sudah disuruh lompat-lompat langsung oke, dia mau. Tapi ada juga yang gitu ya. Takut sekali. Nah tentunya kalau dia takut untuk melompat, padahal kan seorang anak perkembangannya setelah jalan harusnya dia bisa melompat. Bisa melompat di tempat, bisa melompat ke depan, melompat ke belakang. Nah, kalau ada hambatan di melompat itu, tentunya nanti berpengaruh ke proses jalannya dia, lari dan sebagainya. Ya. Jadi kita memang di salah satu alat di terapi okupasi adalah trampolin. Jadi setiap penyakit atau gangguan di setiap individu akan penanganan dengan berbeda. Beda-beda. Nah, ada yang bagus keseimbangannya, tapi gangguannya di sensorik yang lain, perasanya misalnya seperti itu. Gitu. Seperti alat ini, Dok ya. Ini kayak untuk keseimbangan. Jadi kita berdiri di sini terus digoyang-goyang gitu kan, melatih keseimbangan anak juga. Oke, Sobat Sehat, banyak sekali fasilitas yang ada di rehab medis. Tentunya akan sangat bermanfaat, bukan hanya putra-putri kita, tapi juga orang dewasa juga, Dok ya? Iya. Pasca cedera juga gitu ya? Iya, betul. Pasca cedera. Cukup luas. Oke, Dokter, bisa kita menuju lagi. Oke. Oke. Ini ruangan berikutnya, Sobat Sehat. Wah ini climbing, Dok. Ya, wall climbing. Ini sebetulnya bagian dari terapi okupasi juga, ya. Jadi latihan memanjat, kekuatan koordinasi tangan, kaki, semuanya itu kan di sini. Cuman memang kita taruh di sini karena berdampingan dengan ruang gym anak kita juga. Jadi ini ruang latihan gym. anak. Berapa menit, Dokter, untuk melatih satu anak itu atau ada pembatasan? 10 menit atau 15 menit? Tergantung gangguan pada anak ya. Tapi rata-rata pasien kita terapi sekitar 15 sampai 30 menit. Dan itu jalan sampai berapa lama, Dok? Butuh waktu
1 bulan, 2 bulan atau 3 Tiap bulan? pasien beda-beda. Ada yang 1 bulan terapi sudah bagus, motoriknya langsung bagus. Tapi ada juga yang hampir tahunan juga di kita juga ada. Ya. Dan kendalanya dengan anak tuh pasti akan bervariasi dok ya. Betul. Nah, itu butuh kesabaran ya. Gimana? Tapi penerapisnya sabar-sabar. Terapisnya sabar-sabar. Nggih. Ini latihan ruang latihan anak. Gym anak. Oh, gym anak. Sobat sehat, kita lihat ke dalam. Ini. Jadi ini di gym anak sekaligus ruangan spa bayi Oh, dan spa baby bayi. massage. Nah. Ini gym anak latihannya berupa Misalnya, apa kelenturan atau ya misalnya anak-anak yang keterlambatan seharusnya di usia 1 tahun sudah bisa jalan, ini kok masih belum. Harusnya 6 bulan sudah bisa duduk, ini belum. Berarti kita latih kemampuan motoriknya dia supaya sesuai dengan usia perkembangannya. Dan itu didampingin dengan orang tua ya dok ya? Kalau Harus ini didampingi orang tua. Jadi orang tua lihat bagaimana cara kita melatih anak sehingga orang tua bisa melanjutkan latihan di rumah. Karena kan di sini cuma seminggu 2 kali, sisanya harus orang tua lakukan di rumah. Oh, seminggu 2 kali Ya. dok, nggak ya? Ya. Jadi di sini gym anak sama itu baby massage dan spa. Oh, baby massage. Oh, ruang spa bayi. Boleh masuk nih dok ya? Boleh masuk. Oke sobat sehat, ini ruang spa bayi, spa baby. Wah, saya masuk sini boleh ya? Untuk syaratnya baby spa ini, jadi anak harus sudah bisa angkat kepala sama duduk. Sama duduk. Jadi nanti kita berikan pelampung di area sekitar dada, kemudian kita beri rangsangan anaknya untuk bergerak. Manfaatnya dari spa ini apa dok bagi banyak bayi? pelatihan koordinasi, ya, dia koordinasi, keseimbangan, kemudian anaknya lebih tenang, lebih interaksi dengan orang tua juga, karena kan ini juga dibantu sama orang tua ya. Orang tua harus didampingin orang tua. Gitu. Terutama sih ke koordinasi, ya, koordinasi tangan dan kaki. Karena waktu renang kan menggerakkan seluruh tubuhnya aktif. Sampai usia? Sampai usia paling 1 tahun ya. 1 tahun. Tingginya kan sudah ini ya. Ini. Diharapkan udah setelah 1 tahun dia udah melakukan koordinasi lebih bagus, ya, dok. Itu mereka kebanyakan nih dok. Orang-orang yang kesini, ibu dan anaknya kesini itu wilayah Gresik atau ada yang di luar Gresik dok? Sebagian besar wilayah Gresik sih. Tapi ada Gresik juga yang area Lamongan itu juga masuknya ke sini. Oke sobat sehat, kita akan menuju satu ruangan lagi lebih dalam. Nah ini ujung kayaknya ini. Ujungnya ada 2, ada sisi sini. Sisi kiri, sisi kanan. Oke. Mau yang mana dulu? Sini dulu. Sini dulu, dokter. Oke. Kalau ini apa ini dok? Fasilitas apa aja ini dok? Gym dewasa. Ya. Gym dewasa. Gym dewasa. Yeah. Jadi di gym dewasa ini pasien yang ada gangguan gerak, pasien dewasa yang ada gangguan gerak, kemudian yang dia butuh kondisi pemulihan fisiknya lebih cepat, itu kita kasihnya di gym. Oh gitu. Jadi ini tangga ini fungsinya apa dok ini? Tangga. Latihan ya, bisa latihan naik turun tangga. Naik turun tangga. Jadi kan kalau pasien fraktur patah tulang atau pasien habis stroke ya kan dia ada gangguan kesulitan untuk naik turun tangga. Jadi kan kita ya latih sesuai dengan kebutuhannya pasien. Jadi misalnya pasiennya memang pekerjaannya harus naik turun tangga, ya kita latih sesuai kebutuhannya dia. Atau yang kemarin ya sobat sehat mungkin nonton di obrolan sehat kemarin di obat itu artroskopi. Nah itu juga betul. Setelah jadi osteoartritis, pengapuran lutut lah ya kalau orang awam biasanya, terus di artroskopi kadang dia ada keluhan nyeri di lututnya sehingga mengganggu aktivitasnya untuk jalan dan naik turun tangga. Itu itu harus kesini dok ya. Iya. Jadi naik sampai turun, kita sedia alat bantu jalan juga. Alat bantu cukup banyak sih. Terus kalau treadmill ini apa dok? Ini apa sama dengan yang milik MCU dok? Medical check up.
Oh, enggak. Beda. Kalau medical check up kan lebih ke itu ya, lebih ke penilaian kapasitas jantung, kemampuan jantung untuk bekerja. Kalau ini lebih ke latihannya, exercise-nya. Jadi treadmill misalnya pasca operasi jantung. Kemudian kita mengembalikan pasien biar bisa jalan lagi. Jadi lebih ke olahraga aerobik. Olahraga aerobik jalannya. Aerobik kalau yang di sini bisa dengan treadmill, bisa dengan sepeda statis. Dua-duanya aerobik. Jadi kita sambil olahraga kita evaluasi denyut nadinya bagaimana, terus tensinya bagaimana. Kan tetap harus safe ya. Olahraga kan aerobik tetap harus safe. Supaya nanti pasiennya bisa melanjutkan di rumah. Oh, saya kalau mau latihan di rumah kecepatannya harus seberapa besar. Gitu. Jadi jalan sehat itu kalau dengan menggunakan treadmill kan terpantau. Terpantau di sini. Hasilnya itu apakah bisa dibaca, dibawa pulang atau untuk biasanya gimana? Kita langsung jelaskan. Langsung dijelaskan. Jadi misalnya praktek Bu, nanti lagi kalau jalan batas maksimal denyut jantungnya bolehnya segini ya, gitu. Kalau sudah lebih dari itu harus istirahat, tidak boleh dipaksa, misalnya gitu. Jadi ada batas aman. Ada batas amannya. Oke, nah ini biasanya sering lihat sih orang-orang yang habis ini ya Dok ya, habis stroke itu jalan di sini ya. Paralel bar ya. Namanya? Paralel bar. Paralel bar. Ada 2 bar paralel, kemudian kita memang sengaja taruh cermin di situ supaya latihan jalan, pasien latihan jalan di sini langkahnya harus benar, makanya dia harus berkaca. Jadi kadang kan pasien jalan gini dia ngerasa sudah oke, saya sudah benar, tapi orang lain yang lihat kok gitu ya jalan. V gitu, bentuk V gitu ya. Ya bisa V atau bisa kelihatan nyeret. Bagaimana? Nah dengan kaca ini jadi dia feedback ke dia, oh saya jalan sudah benar atau belum. Gitu. Jadi langsung yakin. Kalau yang ini Dok, ini banyak sekali ya ini. Kalau yang itu kan lebih ke untuk kaki ya. Kaki. Ya. Kalau yang ini untuk upper body. Ya, bagian tubuh atas ini. Upper extremity. Jadi ini biasanya duduk terus ininya ini namanya overhead pulley untuk bahu. Jadi ini diangkat begini, begini ya. Tapi memang posisinya harusnya duduk ya. Kalau saya berdiri gini kan terlalu tinggi. Memang kalau tidak terjadi sakit atau ini nggak terasa ya Dok ya. Tapi kalau yang sakit itu pasti terasa terstretching kan mereka. Kalau yang ini dia latihan penguatan. Sama. Oh, pakai beban yang ini. Coba dicoba Mas. Nah, itu beban maksimal kita. Nggak usah dipindah. Nggak usah dipindah Dok ya. Kan saya habis ini Dok. Ini gimana? Contoh yang digerakkan? Kalau tergantung. Kalau kita mau melatih yang ini ya berarti gerakannya begini. Oh, ini ditarik ke bawah. Oke. Oh bisa ya? Ya, lumayan berat ya Dok ya. Nah, gitu ya. Kalau misalnya mau bicepnya ya berarti kan tarikannya begini. Nah, kalau ini berapa menit Dok? Atau dia berulang? Repetisi. Kalau penguatan ini kan penguatan ya, kita ada repetisinya. Jadi misalnya beban maksimalnya dia berapa, pasien coba 10 repetisi, nanti istirahat, diulang lagi 5 ulangan. 5 ulangan. Oke. Ini yang penguatan. Sobat, nah ini kayak alat membuka berangkas ya. Kalau lihat di bank-bank itu biasanya film-film ya. Ya. Jadi ini gini Mas. Siap. Gimana? Latihan sama dengan yang itu ya, latihan gerak bahu juga. Kalau sakit orang yang sakit bahu ya kesulitan kesini. Biasanya gitu. Kalau latihan sendiri di rumah kan dia nggak bisa ya, kalau cuman gini-gini aja kadang kurang maksimal. Walaupun dengan beban contohnya air mineral botol gitu Dok. Kalau itu latihan penguatan. Penguatan beda. Kalau ini cuma luas gerak sendi sama luas gerak sendi, kayak sobat sehat. Luas gerak sendi. Bahu. Bahu. Sendi bahu. Berapa kali? Berapa derajat dia mampu ini berputar? Ini juga alat ini. Saya kira dekorasi ini Dok. Namanya finger ladder, jari kita ladder tangga, finger jari ya. Jadi ini begini ya pasiennya ya. Untuk yang nyeri bahu juga. Gitu. Jadi bisa sampai atas, tergantung ini kalau kita tergantung tingginya. Ini gini ya. Kalau mau ngelatih ke arah depan ya berarti posisinya begini. Oke, gitu ya. Makanya disebut finger ladder. Finger ladder. Jari ya. Oke.
Oke, banyak sekali ya. Baru tahu kalau ini. Saya coba, Dok. Boleh. Oke. Boleh. Dari paling rendah ke atas. Oke, sahabat sehat. Banyak sekali manfaat dan jenis alat yang dimiliki oleh rehab medis Rumah Sakit Ibnu Sina. Oke, kita lanjut lagi, Dokter. Oh, ini, Dokter. Ini quadricep kayaknya, bench. ya. Boleh duduk, Mas? Boleh duduk. Boleh duduk. Ini seperti untuk Fitness ya. nge-gym, Dok ya. Untuk Ya. atlet sepak bola biasanya ya. Ya, bisa. Jadi ini quadricep bench. Quadricep tuh otot paha kita bagian Otot depan. paha depan. Kita kasih beban di sini, terus pasien diminta untuk meluruskan sama menekuk kakinya ya. Jadi pasien-pasien osteoartritis, pengapuran lutut itu biasanya kan dia karena ada kelemahan otot-otot paha. Otot paha. Kita harus kuatkan supaya nyerinya berkurang. Ya, salah satunya dengan alat ini, quadricep bench. Bebannya bisa diatur itu sampai yang terberat ada beban-bebannya lagi. Beban berat ya, Dok. Kalau misalnya dia bisa ngangkat lagi, kita tambah bebannya pasti. Gitu. Oke. Variasinya cukup banyak. Dan ini semua tetap dengan fisioterapis ya, Dok ya? Iya, harus didampingin. Harus didampingin ya. Fisioterapis ya. Terus yang ini, kalau ini sudah bagian dari alat-alat modalitas kita. Oh, kamar SWD. Kamar SWD. Jadi karena kita ada 2 alat SWD di sini. Ini namanya alat SWD itu pemanasan untuk bagian dalam sampai ke tulang-tulang. Bisa. Karena cuma punggung. Jadi tulang bisa, punggung gitu. Terus lutut bisa bisa semua leher bisa. Cuman karena dia kan ada radiasinya, jadi kita sendirikan dari alat-alat yang lain. Kita ada 2 sini, ini sama yang di sana. Jadi 2 pasien bisa main di sini. Jadi masing-masing dari alat ini, jadi dokter pasien datang akan bertemu dengan dokter untuk diagnosa, di asesmen dulu. Asesmen, kelainannya apa, kemudian pemilihan terapi yang akan kita berikan pada pasien itu apa, itu dari dokter. Nanti kemudian pasien masuk sesuai dengan urutannya, terapinya apa, fisioterapi akan dan melakukan, petugas terapis akan melakukan sesuai asesmen dari dokter. Jadi dia datang nggak tiba-tiba ya. Saya mau pakai alat ini gitu, nggak bisa ya, Dok ya? Karena kan alat tuh ada indikasi kontraindikasinya, jadi harus sesuai assessment. Dan ini kamar bilik-biliknya ini lebih banyak, Dok ya? Iya, ada sekitar 12 kalau tambah itu 2 jadi 14. 14 bilik. Oke, sobat sehat, kalau ini sekarang ini luas, Dok ya? Jadi akan jadi permanen untuk rehabilitasi mediknya. Kita ada 14 kamar, 14 bilik. Itu termasuk keunggulan ya dibandingkan rumah sakit lain yang menyediakan polirehabilitasi medik. Jadi memang banyak ruangannya sehingga dalam 1 jam itu kita bisa menerapi pasien dalam jumlah langsung banyak sehingga antrian tidak terlalu lama. Untuk satu alat, Dok, contohnya tadi itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk satu pasien itu? Sekitar 12 hingga 15 menit per pasien. Rata-rata pasien memerlukan 2 alat terapi atau ditambah exercise. Jadi makanya saya bilang tadi sekitar 30 menit mereka terapi. Terapi itu 30 menit. Oke. Alatnya termasuk macam-macam, Dok ya? Macam-macam dan juga bervariasi. Baru. Maksudnya kita bukan, kalau biasanya kan kalau RSUD itu terkenalnya alatnya lama, jadul, nggak terurus kan. Kalau di sini enggak. Jadi alat kita bisa dilihat gitu kan, memang kita termasuk pemeliharaannya bagus ya, sehingga steril juga, Dok ya. Untuk satu pasien selalu dibersihkan untuk berganti dengan pasien berikutnya ya. Kemudian ada alat-alat yang tidak ada di apa aja yang paling baru, Dok, yang bisa ditunjukkan? Mungkin jadi keunggulan kami. Seperti ini, ini ESWT. ESWT ini untuk nyeri, mengurangi nyeri. Extra corporeal short wave
terapi. Jadi shock wave terapi. Jadi pasien akan merasa ada kejutan-kejutan gitu kejutan mekanik seperti di ototnya gitu. Iya, di area ototnya yang nyeri itu ya. Jadi ini tidak semua rumah sakit punya. Di Ipnosina ada ya. Jadi ini banyak yang mengurangi nyeri lebih cepat. Bisa mengurangi nyeri lebih cepat. Oke. Untuk sakit apa ini, Dok? Atau semua? Untuk nyeri sendi, otot bisa, atau nyeri sendi bisa di lokasi manapun. Jadi misalnya leher, punggung, tangan, kaki bisa. Betis, paha. Bisa. Jadi pasien baring, tiduran itu terus kita alat ini. Ya. Tanpa radiasi ini. Kalau tadi kan ada yang menggunakan shock wave ya. Jadi dia pakai gelombang kejut itu tadi. Oh, pakai gelombang kejut. Kalau yang radiasi hanya yang SWD tadi, makanya disendirikan ruangnya. Kalau ini enggak. Ini shock wave, kemudian satu lagi di pojok sana. Untuk pelayanan di sini menggunakan umum BPJS, Dokter. Umum BPJS umum bisa. BPJS bisa ya. Asuransi juga kan sudah mulai masuk ya. Perusahaan. Ini satu lagi alat TMS. Transcranial Magnetic Stimulation. Jadi pakai gelombang magnetik. Ini untuk pasien stroke. Kemudian pasien yang gangguan saraf tepi juga bisa. Jadi nyeri-nyeri di area tepi, di area tangan, kaki juga bisa. Nyeri itu disebabkan apa, Dok? Bisa sarafnya. Bisa sarafnya. Oh, berarti ini multidisiplin ilmu ya, Dok ya? Dari saraf bisa, dari bedah bisa. Akhirnya tetap untuk penyembuhan, mendukung penyembuhan harus begini. Kalau ini posisi pasien sama, baring tidur. Oh, alatnya kayak ini ya? Ini probe-nya seperti ini, jadi kita tempelkan ke pasien gini, pasien akan merasa hampir sama kayak yang tadi gelombang kejut. Kejut itu. Tapi ini dia lebih tumpul, nyerinya tumpul. Tapi masih nyaman untuk pasien. Jadi intensitasnya kan kita atur, tidak yang menyakitkan untuk pasien. Jadi yang nyaman untuk pasien tapi bisa menyembuhkan nyerinya. Ke Rumah Sakit Ipnosina udah memiliki alat canggih-canggih ya, canggih dan terbaru ya. Di rehab medik. Oke, Dokter, kita akan menuju kemana lagi ini? Ini kita coba lihat yang terapi wicara. Oh, terapi wicara, siap. Karena pasien terapi wicara kita ya lumayan banyak. Nah, iya. Mungkin karena ini masa habis COVID ya, jadi pasien-pasien anak itu kan screen time-nya tinggi banget. Jadi banyak sekali yang gangguan hiperaktif. Iya, karena terisolasi di dalam rumah bersama. Nah, itu juga harus diedukasi, Dok ya. Kedua. Ini jadi kita ada dua, ini yang pertama, ini yang kedua ya. Dua-duanya kedap suara. Sama, Dok ya, dua-duanya sama. Dan oke, sobat sehat, kita bisa masuk melihat. Nah, boleh masuk aja Mbak. Jadi kayak kos-kosan. Cukup nyaman ya, Dok, ber-AC, ruang yang kedap suara juga. Betul. Mainannya juga kita punya. Jadi kita teriak juga nggak denger ini, Dok ya? Iya. Tutup gitu. Oh, sliding. Sama ininya. Di sini akan di apa aja, Dok, yang dilatih, Dok, di ruang terapi wicara ini? Contoh untuk apa? Tadi yang dijelaskan itu untuk apa? Kalau bayi baru lahir, nyusu misalnya. Jadi kita kasih masas untuk area-area oralnya dia, gitu, sehingga dia sedotnya bisa kuat, nyusu pada ibunya bisa kuat. Biasa berarti dari klinik tumbuh kembang ya, Dok ya? Klinik laktasi. Atau kadang juga sudah dikonsulkan ke kita dari ruang neo. Oh, dari ruang neo, dari neonatus. Itu sudah dikonsulkan ke kita sejak awal. Yang lain ya terapi bicara anak, terapi gangguan makan anak. Misalnya
Harusnya 1 tahun sudah makan yang kasar seperti makanan porsi dewasa. Ini masih bubur aja belum bisa mengunyah. Mengunyahnya gitu. itu. Kalau ya, dikasih kurang. yang kasar dia ngelepeh. Nah itu berarti salah satunya perlu terapi bicara. Itu banyak tuh mainannya ya dok Iya, ya. karena pasiennya kan sebagian besar anak-anak ya, jadi terapi sambil bermain. Oke, kita coba lihat nih sobat sehat. Oh ini apa dok? Ini, Pasak Dok? ya. Oh, pasak. Jadi bisa sorting color, sorting warna, atau ini juga latihan fokus, karena kalau nggak segampang itu, kalau kita kan gampang. Iya, gitu udah dewasa. Tapi kalau anak kan mungkin untuk memegang begini saja sulit, mungkin dia memegangnya masih begini, apalagi memasukkan gitu, itu juga perlu latihan kan. Bisa. Ya. Variasinya banyak ya dok ya. Ini. Pasiennya juga banyak. Pasien Variasi juga. pasiennya banyak, alatnya juga banyak jadi. Wah, tapi ini anak-anak nyaman nih kayaknya dok, ruangan AC, terus Iya, lebih, bisa. permainannya juga ini Puzzle. Oke. Dok, ada nggak perbedaan gender sih ini? Maksudnya anak laki, anak perempuan itu dia lebih anunya? Oh ini anak perempuan lebih gampang, anak laki lebih sulit, enggak sih? Enggak. Kalau itu sama ya. Sama aja. Tergantung dia. Tiap anak kan kondisinya beda-beda, lingkungan rumahnya juga pengaruh ke kondisi. Nah kalau anak hiperaktif dikategorikan hiperaktif itu seperti apa dok? Jadi anaknya cenderung mudah bosan. Jadi mudah bosan, kasih aktivitas sedikit, ganti mainan lagi. Kemudian nggak bisa duduk diam. Jadi lebihnya ya lari terus, kalau diajak kemana gitu langsung kurang fokus. Ya nggak bisa duduk diam. Ini kalau dimasukin ruangan ini pasti fokus dok. Udah ini. Ya harapannya ruangannya nyaman sehingga Ruangannya anak juga nyaman. bisa nyaman terapi ya. Oke, selanjutnya kita kemana dok? Ke hidroterapi ya. Oh hidroterapi, ini ruangan salah satu ruangan baru dan unggulan dok ya? Ruang dokternya tadi masih ada nggak ya? Ini tadi ruang dokter. Dokter Mas ada keliling kayaknya udah. Sepertinya keliling. Ruang dokternya. Oh ini ruangan dokter. Sobat sehat. Kalau untuk pemeriksaannya di sini tindakan, misalnya kita injeksi gitu ya, kan ada kompetensi dokter rehab juga salah satunya injeksi. Ada injeksi. Dan disinilah untuk asesmen itu berlangsung dok ya, untuk satu pasien dengan asesmen berbeda-beda. Pasien masuk sendiri-sendiri, jadi apa ya? Ya eksklusif lah ya untuk pasien, karena pasien kan nggak semua. Kadang ada di tempat lain tuh misalnya pasien sudah di sini, yang satunya ada lagi antrian di samping-sampingnya. Jadi dia denger ya dok ya. Jadi kan nggak privacy ya, privasinya kurang. Oke. Kita ke hidroterapi. Hidroterapi. Jadi, termasuk pelayanan baru dari rehab medik. Ini kolamnya sedang diisi. Wah ini hidroterapi, benar. Oke. Bisa dijelaskan dok, apa sih ruangan ini itu? Jadi ini sebetulnya ya kolam renang ya. Kolam renang tujuannya pas kita menerapi pasien di air, di dalam air. Oh, jadi terapisnya juga ikut masuk ke dalam. Iya, betul. Mereka melakukan kegiatan, contohnya pelatihan jadi, apa? Tergantung masalahnya pasien apa. Jadi kalau misalnya dia kita mau kuatkan otot-ototnya, ya pasien misalnya jalan aja di dalam kolam gitu ya, atau dia nanti ada alat-alat terapinya. Oh, masih ada alat bantu lagi dok ya? Alat bantunya ya. Atau dia aerobik di dalam air, itu juga gitu. Oh, gitu. Karena kan ada bedanya antara olahraga di air sama olahraga di darat. Kalau di dalam air kan ada daya apungnya. Oh, gravitasi mulai berkurang. Sehingga pasien yang misalnya nyeri lutut, kalau kita suruh latihan di darat, ya dia sakit jalan di. Oh iya, ada hentakan-hentakan itu dok ya? Beban ke sendinya. Tapi kesendi. kalau di air lebih ringan. Gitu, sehingga pasien juga lebih rileks untuk melakukan olahraga, sehingga
mempercepat penyembuhan. Airnya dingin atau Airnya hangat. hangat? Di setting di 34 hingga 35. Oh, air hangat ya. Air hangat. Dan air diganti setiap Tergantung. Jadi kan kita pakai itu ya, ada pembersih. ada pembersihnya. Dan ini satu pasien private juga atau? Oh enggak, kita bisa masukkan 2 sampai 3 pasien sekali. 2-3 pasien dengan terapis juga 2-3 juga ya, dari satu juga. Ini salah satu ruangan baru yang dimiliki Rumah Sakit Ibnu Sina. Ruang satu-satunya di Gresik. Satu-satunya di Gresik. Ada hidroterapinya. Ya mudah-mudahan bisa membantu lebih banyak pasien. Oke. Kalau ruangan ini dok, memang harus orang harus berobat menggunakan terapi ini, itu apa kategorinya? Oh, Bapak harus menggunakan terapi di sini. Jadi memang ada indikasinya. Kalau misalnya dia pasiennya ini ada gangguan keseimbangan, tidak boleh terapi. Kalau pasiennya ada kesulitan menahan pipis, juga tidak boleh terapi. Ya, penting juga itu. Ya, betul. Jadi ada indikasi, ada kontraindikasinya. Tapi kalau misalnya dia koordinasi masih bermasalah, tapi keseimbangan bagus, bisa kita masukkan di sini terapi. Gitu. Jadi ini masih masuk bagian dari terapi latihan kita tadi yang gym. Yang di gym itu tadi dok ya. Salah satunya salah satu variasi mungkin. Variasi dari itu. Exercise-nya di sini. Jadi sebetulnya harapannya Polirehab Medik di Ibnu Sina Gresik ini kita tidak hanya mengandalkan alat-alat modalitas untuk pasien terapi. Jadi modalitas itu seperti yang tadi itu SWD, laser dan sebagainya. Tapi kita juga mau menyadarkan pasien bahwa mereka harus olahraga di rumah. Jadi makanya kok ada gymnya, ada hidroterapinya, karena olahraga itu sebetulnya menguatkan otot-otot kita, mencegah nyerinya datang kembali. Gitu. Karena nyeri kan pasti kumat-kumatan ya. Sekarang nyeri setelah terapi enak, habis itu balik ke rumah melakukan aktivitas nyeri lagi. Nah kita kan maunya prevent sebelum nyerinya bertambah hebat. Jadi kalau bisa kan mereka melakukan latihan gitu. Dan itu dilakukan continue dok ya, berulang-ulang. Oke sobat sehat, ini juga ada untuk untuk kostum harus ini dok ya, sesuai kolam renang lah ya. Jadi pasien memang harus membawa sendiri. Tidak disediakan. Sediakan kamar mandi sudah. Gitu. Ruang bilas juga ada 2, jadi nyaman, ada water heaternya juga. Water heater juga. Jadi buat pasien kalau mau bilas tetap nyaman ya. Kadang kan kalau kita ke kolam tuh kamar mandinya kurang. Satu untuk semua. Kalau ini private sendiri-sendiri. Dokter, dengan begitu variasinya alat dan bermacam-macam alat itu, harapan dokter Nike untuk rehabilitasi medik ini apa, dok? Harapan saya ya tentunya dengan kita fasilitas yang bagus, bisa memberikan terapi maksimal buat pasien ya, bisa bermanfaat buat pasien sehingga pasien bisa kualitas hidupnya lebih baik. Kualitas hidup ke poli kita. Ke poli. Oke sobat sehat, demikian aktivitas infus kita hari ini, semoga bermanfaat. Kami tunggu kehadiran sobat sehat untuk orang tua, untuk putra-putrinya berobat ke klinik rehabilitasi medik Rumah Sakit Ibnu Sina bersama Dokter Nike dan tim tentunya. Oke, dokter terima kasih. Sama-sama. Semoga bermanfaat.